adik-adik, teman-teman mahasiswa yang mengikuti perkuliahan di mata kuliah Sains dan Teknologi dalam Islam. Di pertemuan kita yang kedua, kita akan menjelaskan tentang konsep dari sebuah ilmu pengetahuan dan teknologi atau hakikat daripada pengetahuan maupun teknologi dalam koridor yang Islami ya. Saya di pekan yang sebelumnya sudah menjelaskan bagaimana kedudukan akal, karena orang tidak akan mungkin bisa menghasilkan sebuah bangunan keilmuan kecuali dia menggunakan fungsi akal ini menjadi akal yang benar. Demikian juga kita sudah jelaskan bagaimana kedudukan wahyu, sebagaimana wahyu itu adalah pedoman syariat yang menjadikan akal ini di posisi yang benar. Artinya kekuatan antara akal dan wahyu menjadi kekuatan yang sangat hebat ketika seseorang akan membangun konsep ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidangnya. Jadi kalau teman-teman ada yang di pertanian, ada teknologi dan sains dalam dunia pertanian, teman-teman yang di industri elektro, mesin, atau informatika ketika akan membangun konsep keilmuan, maka dia akan membangun konsep itu dari akal dan wahyu yang benar. Ada beberapa istilah yang berhubungan dengan istilah sains ya, atau yang kita kenal dengan istilah ilmu pengetahuan. Ada yang membahasakannya dengan sains itu sendiri. Ada yang membahasakannya cukup dengan ilmu. Ada yang membahasakannya dengan pengetahuan. Ada juga yang menggabungkan di keduanya, yaitu menjadi bangunan ilmu pengetahuan. Sains sendiri berasal dari istilah Inggris yang kita kenal dengan science, atau dalam bahasa Yunani, bahasa Latinnya dia sebut dengan scientia. Sekalipun ketika kita berbicara tentang sains dalam artian ilmu, maka paling tidak ilmu itu tidak akan lepas dari sebuah bangunan pengetahuan. Ilmu itu tidak akan lepas dari sebuah aktivitas. Adik-adik di dunia mesin dan industri misalnya, Anda sebagai orang yang berilmu di bidang itu, maka Anda akan membangun pengetahuan, membangun aktivitas yang itu tidak lepas dari bidang keilmuan yang Anda miliki. Ada yang mengartikannya juga dengan istilah metode. Metode ini al-manhaj, at-thariqah. Metode itu cara. Nggak mungkin kita bisa mengetahui sesuatu kalau kita tidak tahu caranya. Nggak mungkin kita memiliki hasil tani, hasil pertanian, hasil tanam yang baik kalau kita tidak menggunakan metode atau cara tertentu untuk menghasilkan kualitas tanam yang baik. Tapi hati-hati, kualitas pengetahuan ini kan tidak boleh lepas dari bangunan cara berpikir yang tadi kita gunakan akal, dan cara dari mana pikiran itu kita ambil, kita bangun. Yaitu dari pedoman dan wahyu yang Allah turunkan untuk kita semua. Saya ingin melihat seperti apa sebenarnya ilmu itu menjadi landasan sebuah pengetahuan. Bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan itu berangkat dari sebuah kode etik ilmu yang benar. Maka dia akan ada pengamatan, maka dia akan ada penelitian, atau yang kita kenal dengan observasi, research ya. Tentunya objeknya harus jelas, tentunya metodenya pun harus benar. Tentunya sistematika dalam pembahasannya juga harus tepat. Dan yang lebih ideal ya tujuan yang akan dilakukan, yang akan diobservasi, yang akan diamati, itu adalah tujuan yang mendatangkan kemaslahatan untuk kebenaran dari sebuah keilmuan itu sendiri. Ketika keilmuan itu kita artikan sebuah ilmu pengetahuan yang tadi kita sebut dengan knowledge, ya, atau mungkin kita sebut dengan science. Pengetahuan ini kan secara garis besar banyak.
Sebagai contoh, misalnya ada yang mengkategorikan dalam 3 golongan, 3 kelompok, seperti Profesor Dr. Yuyun Surya Sumantri. Dia menyebutkan pengetahuan itu adalah sesuatu yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang benar dengan yang salah. Maka kita sebut pengetahuan itu menjadi etika. Ada yang mengartikan pengetahuan itu dihubungkan untuk mengetahui sesuatu yang jelek, yang indah dan yang jelek. Indah dalam artian dia enak dilihat, jelek berarti membosankan atau tidak mengenakan untuk dilihat. Maka kita sebut itu adalah estetika. Ada yang mengartikan pengetahuan itu yang berhubungan dengan benar atau salah, yang kita sebut dengan logika. Nah, ini ada etika, ada estetika, ada logika. Etika, estetika, dan logika. Ketiga ini tentunya menjadi pijakan yang tidak boleh dipisah. Di saat seseorang membangun sebuah bangunan ilmu pengetahuan yang terpisah dari akal, yang terpisah dari wahyu, maka pengetahuan ini akan sekuler. Pengetahuan ini akan pengetahuan yang tidak dibangun dengan landasan teoritis yang benar, yaitu tuntunan yang digambarkan agama Allah. Maka kan tidak mungkin kita ini mengenal konsep ilmu pengetahuan, apalagi kita mengenal sebuah teknologi, kalau kita tidak mengamati, melihat apakah ada etikanya, apakah ada sisi estetikanya, apakah ada sisi logikanya. Nah, ilmu yang kita sebut tadi mungkin bisa diartikan ma'rifah, mungkin bisa kita artikan hikmah, mungkin ilmu bisa kita artikan sebagai syu'ur, perasaan, insting. Mau tidak mau, kita akan kembalikan bangunan keilmuan ini adalah bangunan yang tentunya tidak bertentangan dengan Islam. Di saat Islam mengajarkan tentang kebenaran, bagaimana kita berpikir yang benar. Saya ingin tarik ilmu pengetahuan. Ilmu itu apa sih? Ilmu dari bahasa Arab. Alima ya'lamu. Banyak di dalam Al-Quran menyebutkan kata-kata al-ilmu. Sampai ada 3 kali kalimat alima. Alima ini diartikan mengetahui. Ya, ketika diartikan alima sebagai kalimat yang mengetahui, maka kita sebagai makhluk Allah harus mengetahui. Ada rahasia apa di balik pengetahuan yang Allah turunkan untuk kita. Disitulah akal merespon. Disitulah akal berpikir. Untuk mengetahui dari apa yang Allah ciptakan. Dan itu menjadi bukti otentik kebenaran sebuah pengetahuan. Nah, Islam sangat mengajarkan kita bagaimana mengenal sebuah pengetahuan. Banyak ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran yang tidak mungkin kita sebut satu-satu. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 107. Allah menyatakan bagaimana kita ini mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ardh. Tidakkah kalian ketahui? Alam ta'lam. Kata-kata ta'lamu ini mengajak kita berpikir, tidakkah kau mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi ini milik Allah. Jadi kalau Anda di pertanian, Anda bercocok tanam, itu milik Allah. Sadarkanlah, ketahuilah, gunakan indera Anda, perasaan Anda, insting Anda, naluri Anda. Kalau yang Anda kerjakan dalam dunia pertanian itu milik Allah, bukan milik Anda. Anda di dunia mesin, di dunia industri, ya, Anda paham yang Anda lakukan dengan permesinan dan perindustrian ini, semua itu milik Allah. Kalau mesin Anda terbuat dari besi, terbuat dari baja, mana sumber yang bisa kita temukan dari unsur-unsur yang menjadikan ini besi atau baja? Kecuali unsur-unsur itu dari ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Pengetahuan ini yang kita perlukan. Kita diminta sadar. Kalau konsep ilmu pengetahuan itu tidak akan lepas dari konsep keislaman. Berarti orang ketika akan mengetahui kebenaran daripada sebuah pengetahuan, maka dia harus memahami kebenaran dari sebuah tuntunan. Yaitu tuntunan yang ada di dalam Islam. Nah, banyak orang berharap dia benar.
Dia menemukan teknologi pertanian, dia menemukan teknologi industri, menemukan permesinan, informatika. Informatika misalnya, dia bermain apa? Jaringan, dia bermain sinyal. Dia belum sadar kalau udara ini menjadi faktor penguat sinyal. Tekanan angin, tekanan udara itu menjadi faktor kekuatan sinyal. Dia tidak berwujud. Tapi angin dan udara itu adalah bagian dari ciptaan Allah. Bagian dari kehendak Allah. Nah, kita hanya diminta sadar. Sadarlah kalau konsep ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan saat ini itu adalah konsep yang ketika kita memahami ketaatan diri kita kepada Allah, maka jangan minta kebaikan, atau tidak akan mungkin Allah sekali-kali akan menurunkan kebaikan kalau kita tidak memahami agama Allah, tidak memahami kebenaran dari apa yang Allah turunkan pada agama ini. Itulah bangunan sebuah pengetahuan akan bersumber dari bangunan kebenaran tuntunan yang telah digariskan. Ada beberapa ayat-ayat Allah yang mengantarkan kita bagaimana memahami keilmuan itu. Lalu ketika kita hubungkan antara ilmu, agama, dan budaya. Ada ilmu, ada agama, dan ada budaya. Tadi kita sudah paparkan ilmu, sudah kita paparkan agama, bagaimana ilmu pengetahuan ini menjadi produk dari kehidupan manusia. Sehingga dia memunculkan satu ilmu. Nah, bagaimana pengetahuan ini sebagai landasan. Ketika dia berimajinasi, dia merenung, meneliti, menelaah, mengobservasi. Di sini pengetahuan bekerja. Ya. Disitulah muncul sebuah tradisi budaya. Seperti apa mengambil titik temu dari kebiasaan yang biasa dilakukan. Orang biasanya motong ayam pakai pisau. Muncullah teknologi industri. Ayam 100 dimasukkan dalam mesin itu dalam waktu yang cepat sekali. Ayam itu sudah bersih. Ini kan teknologi. Nah, tradisi budaya yang biasanya kita nyembelih ayam ini pakai pisau, diubah dengan industri, diubah dengan permesinan. Sehingga teknologi muncul. Yang biasanya nyembelih ayam 100 itu bisa 2 jam, 3 jam. Sekarang cukup dengan hitungan menit, maka ayam itu sudah terpotong. Ini kan teknologi. Maka teknologi akan ada hubungannya dengan budaya manusia itu sendiri. Dan bagaimana teknologi ketika dihubungkan dengan agama. Maka ketika dihubungkan dengan agama, maka agama akan mengatur bagaimana kemaslahatan, bagaimana tuntunan, agar manusia ini berpikir. Kalimat Allah. Sebagai firman Allah yang tertulis di awal, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Kita diminta membaca. Apa yang kita baca? Kalau kembalikan zaman Rasulullah, Iqra ya Muhammad, baca Muhammad, ma ana biqari, aku nggak bisa baca. Ketidakmampuan Nabi Muhammad membaca bukan artinya Nabi Muhammad ini buta. Tidak bisa membaca. Ummi, tidak. Tapi memang logika berpikir apa yang akan dibaca. Wong tulisan belum ada, tinta belum ada, kertas belum ada, pabrik percetakan belum ada. Disitulah kita diminta membaca titik-titik kehidupan. Kita diminta membaca apa yang Allah ciptakan, kita baca, kita analisa, kita pikirkan. Menjadilah sebuah produk sains. Menjadilah sebuah produk teknologi. Tapi ini tidak boleh bertentangan dengan agama sebagai tuntunan syariat yang mengajarkan kita untuk kembali memahami kalau apa yang Allah dan Rasulnya tuntunkan, itulah yang menggiring kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang lebih benar. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati dan semangat-semangat untuk mencari kebaikan, disinilah saya perlu menyimpulkan di kewajiban kita memahami ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai sunnatullah. Kenapa kita sebut sunnatullah? Ya memang ini yang dituntunkan Allah untuk kita. Artinya apa? Dari apa yang kita paparkan, mencari ilmu pengetahuan, mencari teknologi, itu satu hal yang wajib. Jangan sampai dunia kita ini ditinggal dengan teknologi. Jangan sampai dunia kita ini ditinggal oleh keilmuan. Cari orang yang hari ini tidak pakai HP. Tapi sejelek-jelek, seburuk-buruk, setidak hebatnya dia, sebodoh-bodohnya dia pasti minimal pernah pegang HP. Minimal dia tahu kalau itu HP. Meskipun dia tidak punya HP. Teknologi masuk. Yang mengajak dia berpikir, menganalisa,
Kalau semua ciptaan Allah ini harus dia pelajari. Kalau dia mengatakan tidak mau belajar, apa yang dia katakan itu adalah HP, itu sudah ilmu. Meskipun dia tidak mau pakai HP. Meskipun dia anti HP. Itu teknologi. Ada orang yang tidak mau pakai televisi. Silahkan saja. Tidak boleh nonton, tidak boleh menonton acara-acara di televisi dengan berbagai macam alasan. Tapi kita akan mengatakan, televisi itu adalah produk teknologi. Produk keilmuan. Di saat orang anti televisi, tapi minimal tersampaikan knowledge-nya, ilmunya, pengetahuannya. Kalau itu adalah televisi. Ya. Makanya ilmu di sini menjadi penting, ilmu menjadi sesuatu yang harus dikembangkan. Apalagi orang-orang yang berilmu itulah yang Allah cintai. Ya. Sebagaimana Allah itu benar-benar menjadikan orang-orang yang berilmu dia sebagai orang yang syahid, ya, dia benar-benar orang yang berjuang di jalan Allah karena dia berjihad untuk mencari pengetahuan sehingga apa yang dia lakukan dalam hidupnya ini menjadi ketentuan hidup yang benar. Teman-teman, adik-adik sekalian, itu kira-kira yang harus kita sampaikan meskipun terjadi dikotomi antara ilmu dengan agama, sains dengan Islam. Tidak perlu kita perdebatkan sebuah perselisihan. Mencari titik temu mungkin susah. Tapi ibaratkanlah dia koin. Koin ini satu, tapi ada sisi ilmu dan ada sisi agama. Dia tetap menjadi satu kolaborasi yang tidak pernah akan bisa terpisah. Karena kedua-duanya saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Maka mulai hari ini tidak ada yang anti sains. Juga tidak boleh ada orang yang anti teknologi. Karena sains dan teknologi ketika dihubungkan dengan Islam, maka dia akan mendatangkan kemaslahatan yang lebih baik. Nggak boleh kita ini berpikir buruk tentang teknologi dan sains yang berkembang saat ini. Ambil sisi positifnya, karena bagaimanapun juga produk manusia itu adalah produk yang mendatangkan kemaslahatan. Kita punya televisi, gunakan televisi untuk menonton yang baik. Kita punya handphone, gunakan handphone ini untuk berkomunikasi yang baik. Itu teknologi. Kita punya fotografi, alat tekstil, gunakan itu untuk memotret yang baik. Tergantung manusianya menyikapi bagaimana dia menyikapi dunia teknologi sesuai dengan bimbingan akal dan wahyu dalam hidupnya. Terima kasih, semoga memberikan pencerahan untuk semuanya dan semoga adik-adik dapat mengambil dan menyimpulkan sisi apa yang harusnya ada dan itu menjadi pijakan pondasi untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.